Hai semuanya, kembali lagi bersama Story Movie. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Missing. Film bergenre thriller ini merupakan karya Will Merrick dan Nick Johnson. Film Missing menceritakan tentang Jun yang kehilangan ibunya saat berlibur ke Kolombia bersama pacarnya. Kemudian Jun berusaha mencari ibunya namun terhalang urusan birokrasi internasional. Terjebak ribuan mil di Los Angeles, akhirnya Jun mencoba menggunakan semua teknologi masa kini yang ada. Dengan bantuan internet, Jun menemukan banyak sekali informasi yang bisa mengarahkan dia kepada ibunya. Namun banyaknya informasi tersebut malah menimbulkan pertanyaan baru bagi Jun. Jun merasa bahwa selama ini dia tidak benar-benar mengenal ibunya. Bisakah Jun menemukan ibunya kembali? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di tahun 2008. Ada seorang ayah yang sedang merekam putrinya yang bernama Jun. Kemudian ibunya datang ikut bergabung bersama mereka. Setelah itu, James, ayahnya terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Dan diketahui jika James menderita tumor otak, dan tak lama dari itu dia akan meninggal dunia. Kemudian sang ibu dan sang anak Jun berpindah ke Los Angeles. Waktu terus berlalu, kini Jun telah beranjak remaja. Dia berusia 18 tahun saat ini. Scene berpindah ke ibu Jun. Ibunya suka menggunakan teknologi pintar di ponsel yang dipanggil dengan nama Siri. Siri diminta untuk menghubungi Jun. Di dalam obrolan itu, ibunya berpesan kepada Jun jika dia akan pergi liburan selama 1 minggu bersama Kevin, kekasihnya. Dan selama itu juga Heathers, teman ibunya, akan memegang kunci rumah untuk mengawasi Jun. Mereka berdua kemudian sempat bertengkar karena Jun bilang dia sudah besar dan tidak perlu diawasi. Scene kembali ke rumah Jun. Kevin, kekasih ibunya, datang. Diketahui hubungan Jun dan Kevin tidak begitu bersahabat. Kini Kevin dan ibunya Jun akan pergi liburan ke Kolombia. Kevin juga telah mengatur segalanya. Ibunya dan Kevin akan pulang pada hari Senin, dan ibunya berharap Jun akan datang menjemput mereka di bandara. Dari CCTV terlihat jika taksi online sudah datang menjemput mereka. Kemudian setelah itu Jun menghubungi temannya untuk bersenang-senang. Tapi kemudian Heather terlihat di depan pintu membawakan makanan untuk Jun. Heather adalah teman ibunya yang dipercaya untuk mengawasi Jun. Diketahui ibunya meninggalkan Jun dengan sejumlah uang. Hal itu tentu saja digunakan Jun untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Diketahui juga Jun sangat ahli dalam menggunakan berbagai aplikasi online. Kini ibunya yang sudah berada di Kolombia mengirim foto kepada Jun lewat ponsel Kevin. Saat ini adalah hari ayah. Jun kemudian terlihat sangat sedih, bahkan di saat pesta di rumahnya berlangsung. Jun mabuk berat karena dia sangat merindukan sosok ayahnya. Singkat cerita, di tanggal 20 Juni, tepat di hari Senin, alarm ponselnya berbunyi. Itu artinya dia harus pergi menjemput kepulangan ibunya di bandara. Namun karena kondisi rumahnya yang sangat kacau bekas pesta semalam, Jun akhirnya menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan rumahnya. Singkat cerita, Jun tiba di bandara, namun ibunya tidak terlihat, bahkan dia menunggu sampai tidak ada orang yang lewat. Jun terus mengirim teks dan menelpon ibunya, namun tidak ada respon sama sekali. Jun kemudian pulang ke rumah dan mencari nomor telepon hotel yang ditempati ibunya di Kolombia. Jun kemudian terhubung dengan salah satu staf hotel itu. Orang itu berbicara dalam bahasa Spanyol, namun Jun tidak kehabisan akal. Jun menggunakan Google Translate untuk mengartikan setiap perkataannya. Jun juga mencari keberadaan hotel tempat ibunya berada dari Maps. Di sana dia melihat terdapat sebuah CCTV. Jun kemudian meminta rekaman CCTV tersebut, tapi orang itu mengatakan jika ibunya dan Kevin sudah pergi. Jun yang bingung apa yang harus dilakukannya langsung mencoba untuk menghubungi Heather. Heather berkata kalau dia sudah melapor pada kedutaan dan nanti mereka akan mengurusnya. Jun kemudian mendapat telepon dari anggota FBI yang diutus oleh kedutaan Amerika Serikat.
Orang itu menyuruh Jun membuka email ibunya. Jun pun mencoba membuka dengan kode Jun 06. Namun berkali-kali password yang dimasukkan tetap salah. Jun bercerita jika rekaman CCTV di hotel waktunya tinggal 6 jam lagi. Kalau tidak, video itu akan dihapus. Jun merasa FBI berjalan sangat lambat. Jun kemudian mendapat ide untuk menyewa petugas kebersihan dari negara Kolombia itu sendiri. Jun mendapat seseorang yang bernama Javier, seorang pak tua yang kebetulan bisa berbahasa Inggris. Ketika Javier melihat Jun, dia merasa seperti melihat anak laki-lakinya sendiri yang sudah 3 tahun tidak bertemu. Jadi dia memutuskan untuk membantu Jun. Jun kemudian meminta Javier kembali ke hotel itu untuk memeriksa rekaman CCTV. Setelah itu, Vina, teman Jun pun datang. Dia membantu Jun untuk membuka salah satu akun Kevin. Kevin adalah CEO dari sebuah perusahaan. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan kata sandinya dan langsung mengecek lokasi Kevin berada. Tapi informasi yang didapat, Kevin mematikan lokasinya pada hari Minggu saat sehari sebelum mereka kembali. Javier kemudian kembali menghubungi Jun. Dia bilang rekaman itu sudah tidak ada lagi, tapi dia mendapatkan kabar jika ada 2 orang turis Amerika yang meninggalkan hotel itu menuju toko peralatan atau pertukangan. Jun langsung terpikir melacak kartu kredit Kevin. Pemakaian terakhirnya di sebuah kedai, namun ada 8 tempat yang harus didatangi oleh Javier. Jun kembali membuka akun Kevin. Dia menemukan foto seorang wanita di sana. Pina temannya membantu Jun membuka akun yang diblok oleh Kevin. Dalam email itu, orang-orang menyebut Kevin dengan nama lain seperti Jack, Darren, Kyle, dan seterusnya. Mereka juga menyebut Kevin sebagai seorang penipu yang telah mengambil uang mereka. Dan yang lebih parah, Jun menemukan fakta baru jika Kevin pernah dipenjara selama 3 tahun. Jun kembali mencari wanita yang berkomunikasi terakhir dengan Kevin. Akunnya bernama Bunny Che. Pekerjaan orang itu adalah bartender atau artis panggilan. Jun kemudian menghubungi bartender tempat dia bekerja. Tapi kata orang di sana, dia sudah 2 minggu ini tidak datang ke tempat itu. Setelah lama mencari, Jun akhirnya mendapat nomor telepon seseorang temannya Kevin yang bernama Jimmy. Jimmy mengatakan 2 minggu sebelumnya Kevin berada di sana. Jun kemudian melihat dari data di akunnya. Jimmy mengatakan saat itu Kevin mampir sebentar ke rumahnya. Mereka berdua adalah sama-sama mantan narapidana. Jimmy bertemu Kevin dalam sebuah gereja. Jun kembali mendapatkan kabar dari Javier, 2 orang turis Amerika yang ciri-cirinya mirip dengan Kevin dan ibunya Jun. Mereka datang ke sana untuk membeli sebuah gembok, tapi di sini Jun sudah tidak mendapatkan ide lagi. Dia bingung kenapa mereka membeli gembok. Jadi Jun mulai membuka email ibunya dengan nama Grace Allen. Jun melihat aplikasi Luffy yang digunakan ibunya saat itu untuk mencari pacar. Jun membuka kotak masuknya. Dari awal perkenalan Grace dengan Kevin, menurut aplikasi itu kecocokan mereka adalah 97%. Dari sanalah mereka berdua menjalin hubungan. Grace sempat bercerita tentang Jun kepada Kevin. Grace mengatakan ada satu rahasia yang selama ini dia tutupi dari putrinya. Itu tentang masa lalunya. Grace mengatakan dia akan menceritakannya kepada Kevin saat mereka berdua bertemu. Dari profil ibunya terdapat sebuah catatan bahwa aku ke tempat romantis. Dari situlah Jun mendapat ide kembali. Kata kunci kali ini dia masukkan. Ada lokasi wisata romantis yang terdekat dari toko kunci gembok tadi. Dan akhirnya Jun menemukan tempat wisata itu, di mana orang-orang memasang gembok dengan nama inisial mereka. Jun kembali meminta bantuan Javier dan benar, ada nama Kevin dan Grace di tembok itu. Jun kembali memakai aplikasi yang bisa melihat situasi kota itu dari jarak jauh. Dia juga mengecek rekaman sebelumnya. Di sana Jun melihat ibunya dan Kevin sedang berada di jembatan. Setelah itu, Kevin berlutut melamar ibunya. Di saat yang sama, Jun mendapat rekaman dari anggota FBI yang memperlihatkan sebuah video penculikan Kevin dan ibunya. Mereka berdua dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. Diduga pelakunya adalah orang yang dilarikan uangnya oleh Kevin. Jun kemudian kembali melihat foto-foto yang dikirim Kevin selama di Kolombia. Dia merasa ada yang janggal. Wajah ibunya tidak diperlihatkan.
Jadi dia kembali membuka akun Benny Cake. Saat itu ada satu video yang bisa diputar. Ternyata orang yang selama ini berada di Kolombia dengan Kevin bukanlah Grace Allen atau ibunya Jun, melainkan Bunny Cake. Selang beberapa waktu di televisi diumumkan jika FBI menemukan nama asli Benny Cake, yaitu Russell Fagg. Jadi diperkirakan jika Grace Allen masih berada di Los Angeles. Pencarian pun dilakukan. John ikut mencari ibunya yang hilang. Kali ini super taksi online mengantar keberangkatan Kevin dipertanyakan. Laki-laki ini tidak memiliki catatan perjalanan. Nomor plat mobil juga dipalsukan. Kemungkinan supir dari taksi online ini adalah kaki tangan Kevin. Mobil yang menculik Kevin saat di Kolombia ditemukan. Mereka adalah sekelompok mahasiswa yang dibayar Kevin untuk melakukan akting penculikan. FBI juga telah menemukan Russell. Dia hanya dibayar sebagai artis panggilan oleh Kevin untuk berpakaian dan berjalan seperti Grace Allen. Dan dia pikir itu hanyalah sebuah akting yang bisa mengangkat karirnya menjadi seorang artis besar. Isu kemudian berkembang. Identitas Grace Allen dipertanyakan. Grace masih belum ditemukan. Banyak opini yang beredar di masyarakat jika Grace adalah kaki tangan Kevin yang membantunya melarikan diri. Namun, Jun tidak terima dengan apa yang dikatakan masyarakat. Jadi, dia berusaha mencari tahu masa lalu ibunya. Jun kemudian menemukan user seseorang dari akunnya Kevin. Orang itu memberi nomor yang ternyata itu adalah nomor kantor Heather. Karena penasaran, Jun langsung mendatangi kantor Heather. Jun mengenakan jam tangan pintar yang bisa merekam saat itu. Sudah menjelang malam, suasana di kantor Heather sangat sepi. Jun melihat ke arah komputer yang sedang proses penghapusan. Artinya seseorang baru saja berada di sana. Di meja Heather ditemukan sebuah foto dengan catatan, jika kamu membuka mulut, dia akan mati. Jun kemudian menemukan kalung Heather yang berceceran di lantai. Dia juga mendengar suara rintihan yang ternyata Heather sedang sekarat dan dia telah dibunuh. Agen FBI memarahi Jun karena dia bertindak sendiri. Hal itu mengancam keselamatannya. Dan jika Heather setelah menjadi korban karena dia tahu masa lalu Grace. Dan di sini kita diperlihatkan jika ada seseorang yang memantau Jun dari kejauhan. Orang itu adalah dalang di balik semua ini. Dia juga berbicara dengan Kevin lewat chat. Kemudian dia juga meretas semua percakapan Jun dengan temannya. Vina mengirimkan video saat FBI berhasil menemukan tempat persembunyiannya Kevin. Saat Kevin akan lari, polisi menembaknya hingga ia pun tewas. Jun memutar kembali rekaman suara yang dulu ibunya kirimkan kepadanya. Tiba-tiba Jun mengingat panggilan masa kecilnya, yaitu Jun Bak. Dia langsung memasukkan password itu ke dalam akun sang ibu dan ternyata berhasil. Jun langsung memeriksa track perjalanan terakhir sang ibu. Dan ditemukan satu email yang diblok berisi pesan dia berhak tahu. Jun semakin penasaran, dia terus mencari siapa yang mengirimkan email tersebut. Singkat cerita, email itu membawa Jun ke dalam sebuah video CCTV milik si pelaku. Namun setelahnya, Jimmy, temannya Kevin yang di gereja menelpon Jun. Dia mengatakan tahu sesuatu. Kini Jimmy telah berada di depan pintu rumah Jun dan memaksa Jun untuk memberikannya masuk. Tapi Jun ketakutan karena Jimmy merupakan seorang mantan narapidana. Dan setelah penutup kepalanya dibuka, ternyata itu adalah James, ayah dari Jun. James bilang dia akan menjelaskan semuanya di dalam rumah. Dengan sedikit rasa takut dan penasaran, Jun pun membuka pintu rumahnya. Tak terasa sudah 12 tahun mereka terpisah. James bilang nama asli ibunya bukanlah Grace Allen, melainkan Sarah. Sewaktu Jun kecil, James dan Sarah sering bertengkar. Dan pada suatu hari, Sarah membawa James pergi meninggalkan rumah. Jun kemudian bertanya kepada James apakah James bertemu Kevin di penjara yang sama. Ternyata James sendiri adalah supir taksi online yang dipanggil Kevin waktu itu. Saat itu, Vina menelpon juga. Ketika Jun akan mengangkatnya, ayahnya menarik Jun dan membawanya pergi.
Lalu kita dibawa mundur flashback sejenak kembali ke adegan di awal tahun 2008. Diketahui dari rekaman video itu, watak asli dari James kasar dan temperamental. Jadi saat itu Sarah istrinya menemukan banyak narkoba yang disembunyikan di atas loteng rumahnya. James selama ini adalah seorang pengedar. Sarah kemudian memancing suaminya untuk pulang ke rumah. Kemudian dia menelpon polisi dan memberitahu letak narkoba yang disembunyikan oleh James. Polisi datang untuk menangkap James. Sarah sendiri pada waktu itu sudah pergi jauh bersama dengan John. James dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dan untuk menjaga Sarah dan John tetap aman, Sarah mengganti namanya menjadi Grace Allen. Semua itu disarankan oleh pengacaranya. Dan kita dibawa kembali ke masa kini. James membawa John ke dalam suatu rumah. John diikat di kursi dan kemudian James mengatakan dia hanya ingin pergi berdua dengan putrinya dari kota itu. Kemudian James menuju gubuk di belakang rumah tempat Sarah disekap. Dia memberikan sehelai baju milik John. James mengambil pistol dan ingin membunuh Sarah. Tapi Sarah berhasil melarikan diri dan mengunci James dari luar. Sarah mencari John dan akhirnya ia menemukannya. Sarah bilang James telah membunuh Heather dan mereka berdua harus segera pergi dari sana. James kemudian datang lalu mengunci pintu dari luar. Ketika di dalam ruangan, John menyadari jika kamera yang dipasang James selalu online. Dia juga mengingat jam tangan miliknya. Lantas, John langsung menelpon Javier lewat aplikasi WhatsApp. Dia meminta membuka Instagramnya. John meminta Javier juga menyebutkan nomor rumah yang ada di belakang foto. Baru saja John meminta Javier menghubungi polisi, baterai jam itu tiba-tiba habis. Kemudian James masuk kembali. James meminta John untuk ikut dengannya. Namun Sarah terus menghalangi sehingga James menembak perut Sarah di bagian atas. John berusaha lari dari tempat itu tapi James kembali menangkapnya. Dan tanpa diduga Sarah mengambil serpihan kaca lalu menusuk leher James. James segera keluar dan mengurung mereka dari luar. James kembali ke depan komputernya dan mencari rumah sakit terdekat, tapi sudah terlambat. Dia pun akhirnya meninggal. John masih terkunci bersama ibunya dan tak ada yang bisa menolong mereka. John terus meminta maaf kepada ibunya. Kemudian dia teringat tentang sesuatu. Dia teringat Siri, ponsel pintar milik ibunya yang tepat berada di depan komputer James. Jadi John datang ke depan kamera mengaktifkan Siri dan memanggil bantuan 911. Setelah itu, scene berpindah saat polisi datang menyelamatkan mereka berdua. Waktu kemudian terus berlalu. John dan ibunya selalu melakukan video call. Mereka berdua selamat dan menjalani kehidupannya kembali. Begitu juga dengan Javier yang terlihat telah bertemu kembali dengan putranya. Dan film pun berakhir.